Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Identifikasi Ancaman dan Peran Masyarakat Pesisir terhadap Kelestarian Penyu di Pantai Rian II, Kabupaten Lembata. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa daerah pesisir memiliki peranan penting dalam kelestarian biota yang berada di laut. Desa Rian II terletak di wilayah pesisir, merupakan salah satu desa dari 18 desa atau kelurahan di Kecamatan Numbatukan, Kabupaten Lembata. Pantai Rian II sangat berpotensi sebagai daerah peneluran penyu karena kondisi perairannya yang masih bersih dan terjaga yang ditandai dengan banyaknya vegetasi tanaman. Dari 6 jenis penyu yang ada di Indonesia, di Pantai Rian II ini terdapat 3 jenis penyu yang melakukan proses peneluran, yaitu penyu lekang, penyu hijau, dan penyu sisik. Penyu merupakan satwa yang terancam punah karena keberadaannya menjadi incaran manusia dan hewan predator lain. Penyu merupakan hewan yang berkembang biak secara ovipar dengan telur dibenamkan dalam pasir. Sarang peneluran penyu seringkali dibuat di bawah naungan vegetasi pantai. Penyu mempunyai peran penting dalam menjaga ekosistem laut. Laut yang sehat akan menjadi habitat ikan sebagai sumber protein penting bagi manusia. Namun, dengan bertambahnya jumlah penduduk di daerah pesisir, aktivitas di pesisir juga semakin tinggi. Apabila diperhatikan, faktor utama yang menjadi ancaman bagi kelestarian keanekaragaman hayati adalah kegiatan dan perilaku manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh manusia seringkali mempercepat proses kepunahan suatu spesies. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ancaman kelestarian penyu di Pantai Rian II, Kabupaten Lembata, dan yang kedua untuk mengetahui peran masyarakat pesisir terhadap kelestarian penyu di Pantai Rian II, Kabupaten Lembata. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli tahun 2021 yang bertempat di Desa Rian II. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriptif. Menurut Nasir, metode ini membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara faktor-faktor lingkungan dan fenomena yang dipelajari. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan anggota Yayasan Sahabat Penyu dan observasi pengamatan secara langsung dilakukan di Pantai Rian II. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa ancaman. Ancaman tingginya jumlah masyarakat yang masih mengkonsumsi telur penyu untuk dijual maupun dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian penyu dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang siklus hidup penyu serta peran penting penyu di perairan. Juga adanya hewan predator seperti biawak yang mengambil telur penyu. Namun demikian, perilaku manusia yang mengancam kelestarian penyu dengan cara menangkap merupakan ancaman terbesar terhadap kelestarian penyu di Pantai Rian II ini. Peran masyarakat adalah peran aktif masyarakat yang dilakukan untuk melindungi penyu yaitu dengan membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat, di antaranya dengan pelibatan masyarakat sekitar kawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Yayasan Sahabat Penyu merupakan sebuah yayasan swadaya yang didirikan oleh kelompok pencinta alam. Anggota Yayasan Sahabat Penyu Loang merupakan putra-putri asli Lembata yang peduli terhadap kelestarian alam beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Ini merupakan rumah tempat penangkaran dari telur penyu. Beberapa kegiatan teknis yang dilakukan oleh komunitas Yayasan Sahabat Penyu dan desa masyarakat Desa Rian II yaitu melakukan pemantauan penyu bertelur dan penetasan secara alami, penangkaran mulai dari kegiatan pemindahan telur, penetasan semi alami, pemeliharaan tukik, hingga pelepasan tukik. Yang ketiga, melakukan monitoring atau pemantauan penyu meliputi pemantauan terhadap
telur dan sarang telur tukik dan penyu yang bertelur. Yang keempat, pembinaan habitat meliputi teknik pembinaan habitat alami dan teknis pembinaan habitat semi alami. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian penyu dengan tidak menangkap dan mengambil penyu. Jadi proses peteluran dan penetasan ini ada yang dibiarkan secara alami dan ada yang kita lakukan secara tidak alami. Makanya tadi ada gambar rumah tempat penangkaran penyu. Kesimpulan, ancaman kelestarian penyu di Rian 2 lebih banyak disebabkan oleh ketidakpedulian masyarakat terhadap keberadaan penyu di perairan. Yang kedua, peran Yayasan Sahabat Penyu dan masyarakat di Desa Rian 2 meliputi pemantauan penyu bertelur dan penetasan telur secara alami, penangkaran, melakukan monitoring atau pemantauan penyu, pembinaan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, seperti gambar di samping, masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian penyu dengan tidak menangkap dan mengambil telur penyu. Sarannya adalah informasi tentang konservasi penyu dan harus disebarluaskan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui manfaat dari konservasi penyu laut itu sendiri. Segala bentuk perdagangan yang menyangkut penyu, baik daging, telur, ataupun cangkangnya harus dihentikan dengan perhatian khusus dari semua stakeholder yang ada. Demikian saran dari penelitian ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.